Yo ho 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 ho, hai, kembali lagi di Cinema Channel Project. Gimana kabar kalian hari ini? Kuharap kalian selalu baik-baik saja. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Viking Wolf atau Viking Gulfen, dirilis tahun 2022, disutradarai oleh Stig Sanderson. Para pemainnya ada Ellie Muller Osborn sebagai Tyler Blake, Liv McGinnis sebagai Liv Blake, Arthur Hakalati sebagai William, Mia Voshaug sebagai Jenny Burke, Vidar Magnussen sebagai Arthur Burke, Jur Wagner Brian sebagai Jonas Larsen. Bercerita tentang suku Viking yang menjarah suku Norwegia pada tahun 1050. Suku Viking melepaskan serigala terkutuk yang membuat semua suku Viking binasa saat kembali. Serigala itu bisa membuat orang yang digigitnya menjadi serigala. 1000 tahun kemudian serigala itu muncul di Nibo dan membunuh seorang anak bernama Elin dan melukai temannya Tal. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun seiring waktu mulai ada perubahan di diri Tal. Indranya mulai peka. Dari jasad Elin yang ditemukan dan bekas serangan serigala itu, seorang bernama Lars Bordin menyatakan kalau yang menyerang adalah manusia serigala yang diburunya selama ini. Untuk menghentikannya harus menggunakan peluru perak. Ibu Tal yang bernama Liv merupakan polisi diberitahu oleh Lars tentang serigala itu. Untuk lebih lengkapnya, mari kita mulai alur ceritanya. Cerita berawal di tahun 1050. Kepala suku Viking Cuthbert berangkat dengan 20 kapal untuk menjarah Normandia. Di dalam sebuah biara mereka menemukan sebuah ruangan rahasia. Para rahib memohon agar tidak masuk, namun suku Viking tetap membuka ruangan itu. Mereka tidak menemukan emas atau perak, namun mereka menemukan seekor anak serigala terkutuk dan mereka membawanya saat perjalanan pulang. Sebelum sampai ke Norwegia, seluruh suku Viking tewas. Serigala itu pun pergi ke daratan, memasuki hutan Nordik. 1000 tahun kemudian di kota Nibo, tinggal keluarga Arthur dan Liv Burke, memiliki dua orang putri yang bernama Tal dan Jenny. Liv merupakan seorang polisi. Tal adalah gadis remaja yang cukup bandel dan kurang bisa diatur. Tal menerima pesan dari Johan mengajaknya ke Teluk. Karena hal itu, Tal diam-diam mengambil bir di dalam kulkas. Jenny melihatnya dan ikut, namun oleh Tal tidak diizinkan. Jenny memiliki gangguan berbicara sehingga berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Saat akan pergi, Tal bertemu ibunya yang baru pulang dari jogging. Liv bertanya, mau kemana? Bersama siapa? Namun Tal hanya menjawab seperlunya. Saat sampai di Teluk, Tal bertemu dengan Jonas. Di Teluk itu banyak orang berpesta. Di tempat itu, Tal diejek oleh teman-teman Jonas karena sebelum pindah ke Nibo, Tal memiliki kehidupan yang buruk, berurusan dengan narkoba, dan pernah membunuh orang. Karena itulah teman-teman Jonas membulinya. Saat Jonas sedang ngobrol dengan Tal, datang Elin mengajaknya ngobrol berdua. Karena ditinggal sendirian, Tal kemudian berjalan-jalan. Saat malam tiba, Tal melihat Jonas dan Elin berbicara di pinggir hutan. Tiba-tiba Elin berteriak dan terluka seperti sapi diserang sesuatu. Melihat hal itu, Tal kemudian mendekatinya. Saat akan menolongnya, mereka diserang oleh serigala terkutuk itu. Tal terkena cakaran, sedangkan Elin ditarik masuk ke hutan. Jonas yang terluka dan Tal tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat dengan ketakutan. Tak lama banyak orang datang ke TKP. Polisi yang datang adalah Liv. Liv diberitahu soal Elin menghilang dan ada Tal di TKP. Mengetahui itu, Liv kemudian menemui Tal. Liv ingin Tal menceritakan kejadiannya karena masih shock Tal belum bisa menceritakannya. Polisi menemukan HP milik Elin. Liv juga menemukan potongan kuku dari serigala itu. Hari berikutnya saat Tal bangun tidur, Liv menanyakan soal kejadian itu. Tal perlahan-lahan menceritakan kejadiannya. Tal tidak tahu apa yang menyerangnya. Ia hanya melihat Elin yang tiba-tiba ditarik ke dalam hutan. Liv berada di sekolah Tal memberitahukan kepada murid-muridnya untuk tidak kemana-mana sendirian dan saling menjaga. Setelah itu satu persatu murid-murid yang ada di TKP dimintai keterangan oleh polisi. Saat di rumah, Liv mencari informasi tentang serigala dan mencocokkan dengan kuku yang ia temukan.
Liv kemudian menghubungi rekannya untuk mengerahkan tim pemburu, namun itu tidak bisa langsung dilakukan. Mereka harus memastikan terlebih dahulu kalau memang serigala yang menyerang Eileen. Pagi harinya Liv dihubungi rekannya memberitahu kalau mayat Eileen sudah ditemukan. Saat di kamar mayat, banyak bekas cakaran dan gigitan ditemukan di jasad Eileen itu. Ada bagian tubuhnya yang hilang. Untuk memastikan dari mana bekas luka itu, dokter meminta Liv untuk menghubungi pakar hewan predator yang bernama William. Tal datang ke TKP. Ia seperti mendengar suara Eileen memanggilnya. Sekelipat, Tal melihat bayangan Eileen di dalam hutan. Malam harinya datang Lars Borden ke kamar mayat dan melihat mayat Eileen. Lars Borden merupakan seorang yang mempercayai soal serigala terkutuk itu dan ia memburunya. Lars menemui Liv di kantornya. Ia memberitahu kepada Liv kalau yang menyerang Eileen adalah manusia serigala yang ia buru sampai sekarang. Serigala itu bisa menginfeksi manusia yang akan membuatnya menjadi manusia serigala juga. Karena hal itu, Lars menyarankan untuk segera memusnahkan semua spesiesnya. Liv tidak percaya dengan apa yang Lars katakan. Menurut Liv itu hanya mitos. Lars memberitahu Liv untuk memburunya di tempat serigala bersembunyi, seperti gua atau semacamnya. Lars juga memberikan peluru yang bisa membunuh serigala itu. Tanpa diketahui oleh Liv, sebelum pergi Lars memasukkan satu kotak peluru perak ke dalam jaket Liv. Di tempat lain, Tal bertemu dengan Jonas. Mereka saling cerita kalau kejadian itu kadang membuatnya tidak bisa tidur karena masih terbayang-bayang. Tal mengatakan kalau apa yang menimpa Eileen bukan salah siapa-siapa. Saat Tal pergi dari tempat itu, ia bertemu dengan teman-teman Eileen dan membulinya mengatakan kalau sebenarnya Tal bisa menyelamatkan Eileen, namun memutuskan untuk lari. Mereka juga mengejek Tal soal luka yang ada di bahunya. Tal bergegas pulang. Saat melihat luka di bahunya, Tal menangis. Tak lama Liv masuk ke kamar mandi dan melihat luka Tal. Ia ingin melihatnya namun oleh Tal tidak diperbolehkan. Dengan keras Tal mengatakan kalau itu cuma luka biasa dan ia tidak apa-apa. Liv hanya ingin hubungannya dengan Tal membaik, namun Tal belum bisa berbaikan dengan Liv. Tal kemudian pergi masuk ke kamarnya. Saat tertidur, Tal bermimpi seperti terapung di atas air. Saat di sekolah, Tal mulai merasa aneh, seperti sesak napas. Saat di kelas, Tal mulai sensitif dengan suara. Gurisan pensil terdengar cukup keras di telinga Tal. Ia bingung dengan apa yang terjadi dan ketakutan. Tal lalu pergi dari kelas itu. Saat di toilet, Tal seperti mendengar suara orang menangis. Saat dicek, itu adalah Eileen yang menyalahkan Tal. Tal yang ketakutan kemudian lari ke tengah padang tandus dan menangis. William datang ke kantor polisi menemui Liv dan mengecek mayat Eileen. William menjelaskan kalau semua bekas luka berasal dari hewan besar yang sama. Liv kemudian memperlihatkan kuku yang ia temukan. William memastikan kalau kuku itu cocok dengan luka yang ada di jasad Eileen. Setelah memastikan kalau itu seekor serigala, mereka pun mengarahkan pemburu. Liv dan beberapa pemburu mulai menelusuri hutan. Saat di tengah hutan, anjing pelacak menemukan sesuatu. Mereka menemukan mayat tak berkepala. Liv mengecek mayat itu dan menemukan identitasnya. 2 orang menjaga mayat, sisanya melihat apa yang anjing pelacak temukan. Mereka menemukan tambang tua yang sudah tidak terpakai. Liv memutuskan untuk masuk memeriksanya. Liv memeriksa tambang itu lebih dalam. Ia terpleset dan terjatuh pas di depan kepala manusia. Namun Liv tetap berusaha tenang. 2 orang penjaga mayat diserang oleh serigala. Setelah itu, ia menyerang satu pemburu dan rekan Liv. Satu pemburu lainnya terjatuh saat memotret serigala itu. Liv yang berusaha naik malah melihat serigala di tepat di wajahnya. Liv jatuh dan lengannya patah. Serigala itu kemudian mendekati Liv. Liv beberapa kali menembaknya namun tidak mempan. Di saat terakhir, Liv menggunakan peluru yang diberikan Lars dan dapat membunuh serigala itu. Setelah kejadian itu, Liv harus memakai gips di tangannya. Sedangkan rekan Liv terbaring belum sadarkan diri. Wali kota dalam wawancaranya menyatakan kalau semua sudah berakhir. Liv juga menyatakan kalau serigala di Nibud cuma satu dan sudah dibunuh. Di tengah malam saat Jenny terbangun, ia melihat Tal berada di luar rumah. Jenny kemudian mengejarnya, lalu membawa Tal masuk ke kamar. Jenny mengatakan kalau Tal tidur sambil berjalan. Ia juga mengatakan kalau ia akan selalu menjaganya. Liv mendatangi laboratorium William. William menjelaskan kalau yang membunuh serigala itu adalah peluru perak, sedangkan peluru lainnya tidak sedikit pun melukai organnya.
Ia juga melihatkan tumbuhnya kuku di bekas patahan cakar. Hal itu seperti ciri manusia serigala. Liv yang awalnya menganggap mitos mulai bingung dan teringat dengan yang dikatakan Lars. Liv dan William menemui Lars. Liv meminta Lars untuk menjelaskan tentang manusia serigala itu. Lars menjelaskan kalau serigala yang dibunuh itu sudah tua. Serigala itu membunuh seorang bocah di Finlandia. Lars juga menjelaskan kalau dahulu kala manusia ingin menguasai kekuatan binatang yang awalnya melalui pacar kurban. Eksperimen perkawinan silang dengan makhluk lain yang berujung nahas. Lars menjelaskan kalau virus itu bisa membuat manusia menjadi manusia serigala. Manusia yang terkena virus itu akan berubah secara bertahap. Indranya akan makin sensitif, wajahnya akan mulai menyerupai hewan, dan cara menghentikannya hanya membunuhnya sampai spesies terakhir. Tal yang dihubungi oleh Jonas kemudian pergi diam-diam dari rumah. Tal dan Jonas pergi melihat pemandangan kota. Saat melihat bulan purnama, Tal mulai bertingkah aneh. Setelah selesai menerima telepon, Jonas mencoba melihat keadaan Tal yang berada di samping mobil. Namun tiba-tiba Tal menyerang Jonas sampai tewas. Esok harinya, Tal terbangun di garasi rumahnya. Tal memutahkan sesuatu yang ternyata itu adalah jari Jonas. Melihat dirinya mulai berubah, Tal tampak histeris lalu pergi ke tempat mayat Jonas berada, melihatnya dari jauh. Lars dengan memakai pakaian dokter masuk ke ruang rawat rekan Liv yang masih koma. Setelah melihat luka bekas serigala itu, Lars terpaksa harus membunuhnya. Di tempat lain, Tal yang mulai ketakutan berusaha pergi dari kota itu dengan naik bus. Saat di bus, Tal melihat bulan purnama yang membuatnya menjadi serigala total dan menyerang beberapa orang di bus, yang membuat bus itu mengalami kecelakaan di dalam terowongan. Liv yang dihubungi oleh kantor segera menuju ke terowongan itu. Satu persatu orang berlarian keluar dari terowongan. Liv perlahan-lahan memasuki terowongan untuk memeriksanya. Dirasa aman, Liv masuk ke dalam bus. Saat berada di dalam bus, ia melihat barang milik Tal. Dari situlah Liv tahu kalau itu Tal yang berubah. Tak lama William datang mengatakan kalau DNA serigala itu cocok dengan DNA manusia. Di tempat lain, Arthur mendengar anjing yang ada di luar rumah seperti ketakutan. Ternyata Tal masuk ke dalam rumah dengan wujud serigala. Saat melihat serigala itu, Jenny merasa kalau itu adalah Tal. Arthur yang melihat itu kemudian memukulnya, lalu menyetrumnya. Setelah itu Arthur membawa Jenny lari dari rumah. Serigala itu pun mengejar mobilnya. Arthur yang terkena gigitan di tangannya saat berkendara membuatnya lemas dan mobilnya menabrak. Ia juga menyuruh Jenny untuk pergi bersembunyi. Warga yang ada di dekat situ keluar untuk melihat apa yang terjadi. Serigala itu membunuh salah satu warga yang membuat warga yang lain lari berhamburan. Serigala itu kemudian membunuh beberapa orang. Jenny yang tahu itu Tal mencoba mencarinya dan berkomunikasi dengannya. Liv dan William menuju ke TKP setelah mendengar laporan dari kantor pusat. William juga membawa bius gajah untuk melumpuhkannya. Melihat Jenny sedang berkomunikasi dengan Tal dari jauh, William menembaknya dengan bius, namun hanya membuatnya lemas sementara. Liv kemudian membawa Jenny lari masuk ke bangunan. Jenny bersembunyi, sedangkan Liv dan William berusaha menahan pintu dari dobrakan serigala. Tak lama datang Lars mencoba menabrakkan mobilnya yang membuat Lars, William, dan Liv terluka. Serigala kemudian mendekati Lars dan membunuhnya. Serigala lalu menyerang Liv, namun Liv menahannya dengan tangan yang masih digips sehingga tidak mengenai tangannya secara langsung. William dengan terluka berusaha mengambil bius namun kesulitan. Melihat itu, Jenny yang tidak terluka kemudian mengambil bius dan menancapkannya, yang membuat serigala itu pingsan. Hari berikutnya, Liv datang ke lab di mana serigala itu dibius. Dengan sedih, Liv terpaksa membunuh serigala itu. Setelah itu, Liv kembali menjalani kehidupannya dengan normal. Cerita usai.